Mungkin saya akan sapa kembali nih dari Markomers. Gimana nih Markomers keadaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang Markomers, gimana keadaan hari ini nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya, dan puasanya juga lancar gitu. Nggak ada yang sahurnya telat kan hari ini? Insya Atau Allah. mungkin nggak sahur nih teman-teman nih? Alhamdulillah sahur. Alhamdulillah ya. Mungkin di awal ini saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada workshop kita pada hari ini, di mana workshop kita ini mengambil tema ngaso siang sore, ngaso soft skill dari siang sampai sore. Semoga workshop pada hari ini bisa bermanfaat. Kemudian saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengundang saya tentunya, dan saya bisa hadir di sini untuk memberikan ilmu yang saya punya, dan kita bisa belajar bareng-bareng seputar topik yang mungkin cukup menarik nih untuk kita bahas gitu ya, Markomers sekalian. Semoga bisa bermanfaat untuk Markomers. Kemudian tidak lupa yang saya hormati pada para dosen, terutama di sini untuk Pembina Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Ridho Aslam Ambo AC, MIKOM. Ya. Kemudian di sini ada Ibu Dewi Satanti selaku Sekretaris Bidang Studi Advertising dan Marketing Komunikasi. Saya ucapkan hormat saya pada beliau, dan begitu juga para dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian di sini saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia dari workshop Hima Pariwara yang telah membantu melancarkan acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan juga secara baik tentunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya lagi nih, apakah teman-teman Markomers sudah siap atau belum nih dalam kita memulai materinya nih? Coba, gimana nih Markomers, sudah pada siap belum? Wah, kayaknya pada puasa nih ya, jadi agak sedikit lemas mungkin. Oke, atau jangan-jangan mungkin di sini ada yang, ya udah deh, gue ikut aja nih, buat keren-kerenan aja. Nanti masukin di Instagram Story ya kan, foto lagi workshop, terus hashtagnya puasa produktif, asik. Semoga jangan kayak gitu ya teman-teman sekalian, karena kita harus memanfaatkan momen yang cukup berharga ini, momen workshop kita pada siang hari ini, untuk kita menginvestasikan ilmu kita di khususnya sekarang ini untuk menyusun strategi dan bagaimana menyusun konsepnya ya. Because Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use for change the world. Jadi edukasi, pembelajaran atau ilmu yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk mengubah dunia nih, terutama ke ranah yang lebih positif ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah siap, kita akan memasuki ke materinya nih. Di hari pertama, kita akan menyusun strategi dan ide konsep dalam membuat konten, teman-teman. Sebelum kita memulai langsung ke pembahasannya, mungkin kita harus kenal dulu nih, apa itu konten dan apa fungsinya, kemudian manfaatnya apa aja nih. Karena jika kita mengerjakan sesuatu, pastinya kita perlu tahu apa yang kita kerjain, dan apa manfaatnya untuk kita, kemudian apa fungsinya nih untuk kita. Karena kalau nggak tahu, ya kita ngerjainnya akan nggak produktif atau nggak efisien gitu. Kita nggak tahu apa yang kita kerjain. Maka dari itu kita perlu mengenal dulu konten itu apa dan juga manfaatnya. Nah, di sini konten itu bisa diartikan sebagai sebuah informasi yang disampaikan atau diinformasikan melalui media atau produk elektronik seperti HP atau laptop, komputer, segala macam seperti itu. Nah, di sini sebetulnya konten ini tuh dari kita mungkin semuanya pernah ya membuat konten. Wah, tiba-tiba dituduh gitu, dituduh nih membuat konten, padahal baru aja buka-buka
materi, kok tiba-tiba saya dituduh membuat konten gitu. Gimana nih sih Mas Hendy? Nah, di sini sebetulnya kita tuh semua pernah membuat sebuah konten. Namun mungkin belum tersusun atau belum terstrategi dengan baik karena mungkin ini hanya teman-teman hanya untuk sekedar hiburan teman-teman seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan kita di sini ambil salah satu teman kita, misalkan di sini Mas Afkar nih misalkan, Mas Afkar. Pandemi kemarin Mas Afkar tuh di rumah aja nih, Mas Afkar di rumah aja. Saat Mas Afkar di rumah saja, kemudian udah banyak kegiatan yang Mas Afkar lakukan di rumah. Tetapi pada akhirnya karena terlalu lama mungkin ya kan, Mas Afkar ini bosen atau boring gitu sama kegiatannya karena ya begitu-begitu saja. Akan belajar, terus sosmed, terus nonton YouTube atau nonton Netflix seperti itu. Bosen nih Mas Afkar dengan hal itu. Yang menimbulkan Mas Afkar nih berinisiatif. Wah, gimana nih caranya untuk mengisi kekosongan hari dengan hal-hal yang positif seperti itu ya. Contohnya, akhirnya Mas Afkar memiliki inisiatif untuk bercocok tanam nih, teman-teman. Nah, ketika Mas Afkar bercocok tanam, Mas Afkar nih merasakan sesuatu yang baru nih di dalam hidupnya gitu. Wah, dengan bercocok tanam mungkin hatinya lebih tenang atau mungkin bahagia hatinya mungkin ya. Disitulah Mas Afkar mencoba untuk membagikan kebahagiaannya kepada teman-temannya, di mana jika kita lihat teman-teman Mas Afkar ini adalah audiens dari Mas Afkar ya, kita sepakati seperti itu. Kemudian Mas Afkar bagikan kebahagiaannya ini saat ia sedang bercocok tanam di sosial medianya, umpamanya misalkan Instagram. Nah, Mas Afkar foto, setelah itu dikasih caption, pagiku cerahku, matahari bersinar, kusirami tanamanku. Asik. Terus teman-temannya banyak tuh yang merespon tentang kegiatannya Mas Afkar ya kan. Wah, sekarang si Afkar nih orangnya eco-friendly banget nih. Orangnya sekarang back to nature. Wah, bagus banget ya si Afkar. Nah, itulah kenapa saya bilang ternyata kita tuh semua pernah membuat konten tanpa kita sadari gitu. Dengan Mas Afkar posting di Instagram tentang kebahagiaannya, padahal dia hanya ingin menyampaikan kebahagiaannya bahwa ia sedang bercocok tanam, di situ terbentuklah konten nih, terbentuklah konten, dan pada akhirnya konten ini menimbulkan satu fungsi nih, karena teman-temannya dari Mas Afkar pada komen dan pada likes, terus ada yang mungkin ada yang reshare saking wah mantep banget nih Afkar teman gue sekarang eco-friendly banget gitu misalkan. Nah dia reshare dah tuh. Di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa konten ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi itu fungsi yang pertama. Konten bisa menjadi salah satu cara kita untuk berkomunikasi ya. Nah, coba kita bayangkan, misalkan Mas Afkar ini dia orangnya tuh nggak bosenan gitu. Walaupun itu bercocok tanam itu adalah hobi barunya, tapi dia tidak cepat bosan, yang pada akhirnya membuat Mas Afkar ini terus-menerus bercocok tanam dan membagikan kebahagiaannya di Instagram. Berarti kan dalam artian Mas Afkar ini melakukannya secara konsisten nih, membagikan ke teman-temannya, di mana di sini adalah target audiensnya, secara konsisten. Kemudian karena secara konsisten dibagikan di Instagram, Mas Afkar ini menjadi terbangun nih, audiens-audiens dari Mas Afkar terbangun persepsinya. Wah, berarti si Afkar nih bukan sekedar untuk senang-senang nih, bercocok tanam. Sekarang dia emang orangnya yang eco-friendly dan orangnya yang back to nature banget. Nah, di situ tanpa Mas Afkar suruh teman-temannya untuk berpikir seperti itu, terbangun secara otomatis di benak target audiensnya Mas Afkar atau di sini teman-temannya, bahwa Mas Afkar adalah seorang yang eco-friendly dan juga to nature, orangnya sangat pecinta alam, seperti itu. Nah, berarti fungsi dari konten yang kedua adalah bisa membangun persepsi nih, jika dilakukan secara terus-menerus atau secara konsisten.
pada kasus Mas Afkar ini, Mas Afkar secara tidak langsung membangun personal brand-nya seperti itu melalui Instagram, melalui konten yang ia buat seputar bercocok tanam seperti itu. Itu tadi fungsi-fungsi dari konten dan apa itu konten tadi kita sudah jelaskan. Sekiranya teman-teman bisa memahaminya supaya kita ke depannya akan lebih enak lagi nih untuk membahas tentang menyusun konsepnya serta strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan nantinya ya. Nah, setelah fungsinya kita di sini bisa mengetahui bagaimana manfaat-manfaat dari konten tadi. Kita di sini bisa melihat dari segi bisnis atau dari segi brand ya. Di sini manfaat-manfaat konten yang bisa kita lihat. Pertama, proses pemasaran dengan biaya yang rendah. Seperti itu. Kenapa proses pemasaran dengan biaya yang rendah? Jika kita lihat dalam sebuah brand atau bisnis mengiklankan bisnisnya di televisi, seperti itu setahu saya budget yang dikeluarkan untuk selama 30 menit adalah sekitar 15-25 juta. Itu tergantung TV-nya juga dan tergantung kapan akan ditayangkannya, itu tergantung itu juga. Nah, itu cukup lumayan ya, cukup besar, nilai yang besar untuk harga di 15 juta sampai 25 juta. Nah, di sini kan kita akan membahas konten marketing di ranah Instagram, seperti itu. Jika kita bandingkan dengan kita membuat konten di Instagram, kita sekiranya bisa membutuhkan seorang graphic designer, kemudian seorang mungkin copywriter, kemudian manajemen konsep atau konten, beserta dengan manajemen waktunya, seperti itu misalkan. Dan ketiga keperluan ini, ketiga posisi ini bisa di-cover dengan agensi nih, dengan agensi-agensi yang sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Dan kisaran untuk membuat konten selama sebulan di agensi ini adalah sekitar misalkan kita bilang di 5-7 juta seperti itu. Itu untuk kisaran agensi membuatkan konten selama 1 bulan. Nah, kita bisa lihat di sini biaya yang dikeluarkan sangat berbeda ya, lumayan jauh gitu. Lumayan jauh untuk daripada di TV atau di Instagram seperti itu. Nah, Bang, kan di TV kan audiensnya luas dan emang di TV itu dari lama mengiklankan itu di TV. Sementara di Instagram ini kan baru audiensnya ya paling masih sedikit. Nah, mungkin kita akan berpikiran seperti itu. Makanya kenapa biaya untuk membuat konten-konten di Instagram itu relatif murah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi jika kita kembali ke tahun 2020, kita kemarin mengalami pandemi yang cukup parah ya. Dan itu memaksa kita untuk menggunakan teknologi untuk membantu keseharian-keseharian kita. Nah, di sini poinnya bisa didapat nih bahwa teknologi ini, yang memakai teknologi ini meningkat tajam saat kemarin pandemi karena semua dilakukan dari rumah, mulai dari belajar, mulai dari mengajar, mulai dari kerja, seperti itu semuanya dilakukan dari rumah. Otomatis para pengguna sosial media atau pengguna internet ini akan meningkat. Dan di situ kita tidak bisa menganggap remeh audiens-audiens di Instagram ataupun di sosial media lainnya, karena itu akan bisa bersaing dengan televisi sekarang ini. Nah, jadi itu poin yang pertama, manfaat dari konten adalah proses pemasaran dengan biaya yang cukup rendah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita ke poin yang kedua, di mana di sini memperbanyak portal interaksi. Sebagai sebuah brand atau sebuah bisnis, pastinya dia ingin produknya atau jasa atau brandnya ini dilihat di mana saja gitu ya kan, agar makin banyak peluang-peluang untuk mendapatkan misalkan audiens baru atau pelanggan baru seperti itu. Jadi ia akan memperbanyak portal interaksi nih. Sosial media pun kan sekarang udah banyak banget ya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, TikTok yang sekarang lagi hype. Dan itu banyak banget brand-brand yang memasarkannya di TikTok
seperti itu. Jadi di sini manfaat konten salah satunya dalam memperbanyak portal interaksi untuk menggait customer atau pelanggan agar melihat daripada konten promosi atau konten marketing yang dibuat bisnis atau brand seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga, mengedukasi pasar. Ini sudah pasti ya, sudah pasti mengedukasi pasar jika kita lihat dari apa itu sebuah konten. Tadi kita udah berkenalan dengan konten kan. Jadi konten ini adalah sarana untuk menyampaikan informasi nih. Jadi udah pasti ini akan mengedukasi pasar tentunya. Kita di sini akan mengedukasi pasar dengan konten-konten yang kita buat. Dengan menyusun konsep dan strateginya, kita akan memiliki konten yang bermanfaat, edukatif, informatif, efisien, dan efektif untuk para audiens kita nih. Nah, kenapa kita harus mengedukasi pasar? Karena dengan teredukasinya pasar, kita akan lebih mudah untuk meningkatkan penjualan kita. Apalagi konten yang kita suguhkan itu sangat menarik dan membuat audiens kita berlama-lama untuk berada di sosial media kita atau akun kita, seperti itu. Di sini akan lebih mudah untuk meningkatkan penjualan dengan mengedukasi pasar, seperti itu ya. Dan juga dengan mengedukasi pasar, audiens kita akan tahu apa aja keunggulan dari produk kita, apa aja layanan yang kita berikan kepada audiens kita, sehingga di situ akan terbangun kepercayaan untuk bisnis ataupun brand kita sendiri, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke penyusunan konsep yang sesuai dengan target audiens. Nah, kenapa kita perlu menyusun konsep sesuai dengan target audiens? Karena menurut saya, dengan kita menyusun konsep sesuai dengan target audiens, kita pun akan lebih efektif dalam menyampaikan informasi apa yang ingin diberikan, dan bagaimana cara menyampaikan kepada target audiens kita nih, supaya mereka tuh, wah iya, relate banget nih. Biasanya ada kan tuh konten-konten yang relate banget gitu sama kehidupan kita. Dan itu biasanya yang relate seperti itu akan mendapat banyak feedback atau mendapat banyak impresi dari audiensnya, seperti itu. Nah, sebagai contoh mungkin saya akan memberikan contoh nih kenapa kita perlu menyusun konsep sesuai target audiens mungkin ya. Di sini teman-teman ada yang pernah melihat konten iklan pedal pop nggak? Coba kalau yang pernah ngelihat tuh coba open mic silakan, dan kalau bisa jelasin gitu apa iklan dari pedal pop ini biasanya, terutama yang popsicle yang gagang ya. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Oke, mungkin teman-teman belum ada yang lihat atau nanti bisa teman-teman cek sendiri untuk si pedal pop ini, konten-konten dari konten iklan dari pedal pop ini. Kita bisa lihat untuk iklan pedal pop itu pasti semua konten iklannya pasti itu tentang petualangan ataupun tentang bagaimana anak kecil tuh bermain-main gitu. Di sini ada yang lewat lari-larian di hutan, ada yang nyelam ke dasar laut seperti itu kan. Terus ada yang lucu nih, pernah anak kecil lagi di pantai, terus tiba-tiba singa pedal pop nih terpukul nih, seperti terpukul gitu. Tiba-tiba ada Shadow Master datang. Nah, singa pedal pop nih minta bantuan sama anak kecil untuk mengalahkan Shadow Master dengan 3 gagang es krim. Coba bayangin, kalau nggak insecure tuh Shadow Master dibuatnya. Udah serem-serem ya kan, udah serem-serem dilawan pakai 3 gagang es krim. Ya Allah, itu pasti insecure banget sih. Nah, cuma dengan 3 gagang es krim itu, pedal pop lari, si Shadow Master nih lari gitu. Akhirnya menang. Nah, di situ kita bisa simpulkan siapa nih target audiens kita dari cerita ini. Coba teman-teman mungkin ada yang bisa menyimpulkan nggak nih dari iklan ini, dari konten iklan ini, siapa target audiens dari pada pedal pop ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak siapa target audiens dari iklan pedal pop? Ya, ada yang bisa jawab? Ayo. Di kolom chat ada tuh Kak yang jawab.
Oh ada ya? Sebentar. Katanya Meili, anak-anak Kak. Kata Meili, anak-anak Kak. Ada yang Betul bilang betul. anak-anak Iya yang betul boleh betul. makan es krim katanya. Iya kadang ada yang nggak boleh makan es krim ya. Ya betul. Wah jangan makan Pedal Pop gitu. Nah betul banget nih. Di sini kita bisa ngelihat bahwa dari konten iklan yang disuguhkan oleh Pedal Pop, kita bisa menyimpulkan bahwa target audiens daripada Pedal Pop adalah seorang anak-anak nih. Anak-anak yang emang suka lari-larian, takilan gitu ya. Nggak bisa diem, disuruh diem malah nangis gitu. Nah, target audiensnya tuh memang seperti itu, yang sering berfantasi dan sering mengeksplor dunia karena mungkin dia masih kecil ya, jadi kita harus maklumin. Berbeda banget sama iklan Magnum. Siapa yang pernah ngeliat iklan Magnum mungkin di sini? Iklan Magnum. Padahal ini sama-sama es krim nih, tapi dia itu berbeda cara penyampaiannya. Sama-sama Karena Walls juga ya Kak ya. ah kurang tahu sih itu sama-sama Walls apa enggak. Tapi kayaknya iya sih. Iya. Nah, itu kan berbeda banget tuh cara penyampaiannya. Padahal sama-sama menjual es krim. Nah, di sini saya ingin kasih contoh nih. Di Magnum ini kita bisa ngelihat bahwa es krim Magnum ini memiliki konten iklan yang bisa dibilang glamor dan iklannya itu orang-orang dewasa yang memakai pakaian rapi, formal, juga kelihatannya sukses banget gitu orang-orang di dalam iklan itu. Sampai insecure kalau ngeliat iklan itu malah. Oh, sukses banget tuh orang makan es krim Magnum lagi. Kayak gitu ya. Di sini kita bisa ngelihat bahwa target dari es krim Magnum ini adalah mereka-mereka seorang profesional yang merayakan suatu goals atau kemenangannya. Mungkin selebrasi akan kenaikan gajinya, ataupun kenaikan jabatan, ataupun take profit dari saham mungkin. Nggak ada yang tahu. Tapi tujuan daripada iklan Magnum ini, konten-konten iklan Magnum ini, target audiensnya adalah begitu. Mereka yang ingin merayakan atau ingin selebrasi terhadap keberhasilan-keberhasilan mereka. Maka dari itu mereka menampilkan sosok yang glamor, profesional, dan juga di sini orang dewasa yang acting di situ, bukan anak kecil walaupun itu iklan es krim. Nah, saking bagusnya atau saking perlunya menyusun konsep sesuai dengan target audience, di sini siapa yang pernah SD mungkin? Semua pasti pernah SD lah ya. Semua pasti pernah SD. Pasti pernah SD. Dan pas SD, nggak tahu sih teman-teman ada yang merasakan ini atau enggak, atau SD-nya memang terlalu elit atau gimana. Tapi di SD saya, terutama di Meruya, SD Meruya gitu. Ketika ada teman yang makan es krim Magnum nih, pas istirahat, dia makan es krim Magnum. Nah, terus teman-teman nih lagi pada ngumpul, tiba-tiba dia makan es krim Magnum. Wih, anak sultan tuh dia, makan es krim Magnum. Wah, jangan main sama anak sultan deh. Seperti itu tuh. Itu saking bagusnya konten iklan yang dibuat es krim Magnum, sampai anak kecil pun bisa terpengaruh gitu. Sampai bisa terpengaruh bahwa es krim Magnum itu es krim yang mahal, terus hanya anak-anak sultan gitu yang bisa makan gitu. Padahal ya nggak kayak gitu. Tapi persepsi dari anak-anak pun bisa terpengaruh oleh konten iklan yang dibuat. Mungkin anak kecil itu nonton TV, kemudian dia ngelihat, oh kayaknya glamor banget nih es krim Magnum gitu. Jadi dia mengambil kesimpulan lah seperti itu. Nah, paling itu untuk contoh yang bisa saya kasih betapa perlunya kita dalam menyusun konsep sesuai dengan target audience agar lebih relevan kita menyampaikan konten nantinya ke target audiens kita dan kita juga memiliki tujuan seperti itu. Itu untuk kita menyusun konsep sesuai dengan target audiens dan perlunya ya kita untuk menyusun konsep dengan target audiens yang sesuai. Kemudian sebentar, nah kemudian setelah kita menyusun konsep sesuai dengan target audiens dan kita sudah paham nih misalkan target audiensnya gimana nih nanti konsepnya, terus udah paham lah pokoknya bagaimana pentingnya menyusun konsep. Nah sekarang yang kita perlu tahu adalah menentukan target market.
Nah, ini nih sebenarnya diawali dengan target market dulu, setelah itu baru kita menyusun konsep sesuai target marketnya atau target audiens kita, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan target marketnya? Ini akan dijelaskan mungkin simple ya, agar teman-teman bisa gampang untuk mengerti dan bisa dipahami dengan sesama. Nah, di sini cara kita untuk mendefinisikan audiens ada 4 poin nih. Mungkin di luar sana banyak cara-cara untuk mendefinisikan audiens dengan cara apapun ya. Yang penting kita bisa mendefinisikan audiens kita sesuai dengan bisnis atau brand kita nih, sesuai yang penting. Nah, di sini saya akan memaparkan sekiranya ada 4 poin yang bisa kita ambil untuk mendefinisikan audiens kita. Yang pertama tuh kita memiliki produk dan tahu solusi apa yang bisa diberikan. Sebetulnya ini langkahnya bisa dari marketnya dulu atau dari produknya dulu. Seumpamanya kalau dari marketnya berarti kita mau jualan, mau bikin konten atau mau jualan gitu untuk bisnis, kita nggak tahu nih mau produk apa yang ingin kita jual gitu. Maka dari itu kita memulainya dari marketnya, market mana yang bagus dan apa yang harus dijual di market tersebut. Kemudian di sini kita akan memulai pada contoh kali ini kita akan memulai dari kita punya produk dan kita ingin ingin mencari atau menentukan, mendefinisikan audiens kita dengan cara kita memahami dulu nih apa produk kita dan mungkin solusi apa yang bisa diberikan dari produk kita untuk memecahkan masalah daripada audiens kita atau pelanggan atau konsumen kita nih. Pertama itu dulu yang perlu kita tahu, memiliki produk dan tahu solusi apa yang bisa kita berikan. Selanjutnya kita ke permasalahannya nih. Oh iya, sebelumnya kita akan mengambil contoh untuk paling kacamata anti radiasi lah ya, seperti ini. Kita bisa lihat kacamata anti radiasi menjaga mata agar kamu tetap produktif menjalankan hari. Misalnya kayak gitu ya. Dan di sini kita sudah tahu kan produk kita kacamata anti radiasi, kemudian kita ke pokok permasalahannya. Setelah kita punya produk, kita ke permasalahannya nih. Permasalahan apa sih yang bisa diatasi daripada produk kita? Yang pertama mungkin paparan radiasi. Itu masalah yang bisa diatasi. Paparan radiasi yang akan merusak mata, misalkan seperti itu ya. Paparan radiasi yang akan merusak mata. Itu masalahnya tuh. Ketika paparan radiasi akan merusak mata dan akan menimbulkan mata menjadi minus atau menjadi plus, ini akan berdampak lagi nih ke permasalahan selanjutnya. Kalau dia seorang pekerja kantor, mungkin ketika ia mengerjakan pekerjaan kantornya, mungkin akan, wah apa sih ini tulisannya? Wah apa sih? Akhirnya pekerjaannya jadi ngaco, akhirnya nggak produktif. Seperti itu untuk pekerja kantor nih, karena paparan radiasi yang ia terima gitu. Kemudian untuk anak-anak, itu bisa lihat ketika anak-anak terpapar radiasi, terus misalkan maaf matanya menjadi minus atau plus, akhirnya ini juga akan membawa dampak ke produktivitas dia saat belajar nih. Wah, mata anak saya minus nih, belajarnya jadi kurang efektif nih, jadinya nggak produktif, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah lagi yang bisa timbul hanya dari paparan radiasi. Karena pekerjaan yang ngaco, untuk yang pekerja kantor ya, karena pekerjaan yang ngaco dan nggak cepet gitu, akhirnya pun dia bisa saja di PHK atau diomel-omelin terus sama atasannya, seperti itu. Pada akhirnya ini akan berdampak ke ekonomi si pekerja kantor tersebut. Lain halnya dengan anak kecil, mungkin perekonomiannya yang terdampak bukan anak kecilnya. Misalkan dengan matanya minus atau plus, produktivitas belajar menjadi menurun, kemudian nilainya jelek, dan akhirnya pas SMA atau SMP, akhirnya dia mendapatkan swasta gitu kan, itu kan akan mempengaruhi finansial daripada orang tuanya gitu. Ini masalah-masalah ini timbul akibat satu masalah doang nih,
hanya karena paparan radiasi. Jadi kita sebagai seorang konten itu dalam mendefinisikan audiens, kita harus tahu nih permasalahan-permasalahan yang akan timbul seperti itu. Nah, kita harus ciptakan masalah itu tetapi dengan logika juga ya. Maksudnya yang pakai logika gitu permasalahan-permasalahannya. Nah, kan itu banyak banget permasalahannya tuh, rentetan permasalahannya banyak banget hanya karena terpapar sinar radiasi. Coba jika kita paparkan permasalahan itu dan kemudian kita memberikan solusi hanya dengan sebuah kacamata anti radiasi. Nah, berarti kan itu sangat-sangat solutif banget, sangat-sangat memberikan solusi banget gitu kepada mereka-mereka yang memiliki masalah tersebut. Nah, itulah mengapa dalam mendefinisikan audiens, kita tuh perlu permasalahan-permasalahan apa yang bisa kita selesaikan gitu dari produk kita nih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siapa yang memiliki permasalahan tersebut? Mungkin dalam tahap kita mencari masalah, kita sudah bisa mengetahui ya siapa yang memiliki permasalahan tersebut. Di sini kita bisa lihat ada pekerja kantor dari permasalahan tadi yang kita sudah research, ada pekerja kantor, kemudian pelajar. Nah, pelajar kan ada banyak nih, mungkin ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, SD, SMP, SMA ini mungkin dia nggak punya uang untuk membeli kacamata radiasi tersebut gitu. Mungkin kalau sudah SMA mungkin dia bisa menabung kali ya, bisa menabung dan belinya sendiri gitu. Tapi untuk yang SD dan SMP, target audiens kita itu akan berbeda nih, karena bukan anak SD dan anak SMP yang akan membeli produk kita, berarti kita akan mencari siapa yang membelikannya untuk anak ini, berarti orang tuanya. Jadi yang menjadi target audiens di sini adalah orang tuanya gitu. Kita di sini sudah dapat 3 ya, dari permasalahan tersebut kita bisa dapat 3, siapa aja yang punya masalah ini. Pertama adalah para pekerja kantor, kemudian misalkan pelajar SMA, dan kemudian orang tua. Dan itu aja mungkin ya, dari siapa yang memiliki permasalahan ini. Ini hanya sebuah research yang sebagai contoh untuk mendefinisikan audiensnya, tapi flow-nya kayak gini nih, prosesnya kayak gini. Kemudian setelah mungkin kita menemukan 3 audiens, jika dirasa sudah cukup untuk audiens ini kita bagikan informasi melalui konten, mungkin sudah cukup 3 ini, teman-teman nggak harus ke nomor 4 gitu. Teman-teman bisa berhenti di nomor 3 aja, kalau teman-teman nggak mau target audiensnya itu terlalu spesifik. Kalau nggak mau ya, teman-teman hanya berhenti di nomor 3 dan nggak melanjutkan ke nomor 4. Di sini di nomor 4 itu untuk kita memfilter lagi siapa yang akan kita jadikan target utama atau misalkan target audiens yang utama gitu. Dengan cara mengukur luas pasarnya, terus mengukur kemauannya, kemampuannya, keterjangkauannya. Di sini keterjangkauan itu seperti misalkan anak-anak ini kan nggak mungkin ada yang nggak main Instagram. Nah, berarti kalau kita memasarkannya di Instagram mungkin tidak akan dilihat oleh anak-anak. Seperti itu. Itu contoh aja ya. Dan bagaimana kompetisinya atau kompetitornya bagaimana. Kita bisa mengukurnya dari itu. Nah, di sini saya buatkan tabel agar kita lebih mudah untuk belajarnya, untuk memahaminya, bagaimana cara mengukur pasar. Misalkan kita sudah melakukan research segala macam, dan kita menemukan data ini, kita menghasilkan data ini dari research yang kita sudah kerjakan gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau mendefinisikan audiens teman-teman bisa merisetnya secara langsung di lapangan seperti itu. Tapi di sini saya sudah sediakan tabelnya dan sekiranya inilah hasilnya untuk pelajar, pekerja kantor, kemudian orang tua yang akan membeli produk kita di kacamata anti radiasi. Contoh di sini, kita bisa lihat luas pasar daripada pelajar, pekerja kantor itu sangat luas ya. Di sini saya supaya lebih mudah, di sini 100%, di sini 100% tuh. Dan orang tua mungkin 50%.
Karena orang tua jarang juga sih ada yang kayak mungkin ya sebenarnya sih semua orang tua tuh sayang sama anaknya ya, tapi mungkin ada beberapa yang nggak terlalu merhatikan anaknya sampai dia nggak dibeliin kacamata anti radiasi atau gimana gitu. Nah, makanya di sini ada 50%, ada di 50% untuk luas pasar daripada orang tua. Kemudian di sini kemauannya, jika kita lihat di pelajar, kemauannya mungkin belum ada nih, karena pelajar tuh masih kayak yang emosinya tuh belum stabil ataupun belum terlalu memikirkan penampilannya gitu. Mungkin saat dia kuliah atau dia sudah bekerja mungkin akan memikirkan penampilan dan akhirnya glow up mungkin ya, glowing gitu. Tapi untuk di SMA gitu, mungkin dia belum terlalu memperhatikan itu, kesehatannya atau penampilannya belum terlalu memperhatikan. Jadi di sini kemauannya masih sangat rendah gitu. Nah, di pekerja kantor sangat bagus ya, karena ini akan menunjang pekerjaannya, bagaimana finansialnya pun akan beres dengan dia memakai kacamata anti radiasi, produktivitas kerja meningkat, pasti di sini kemauannya pasti tinggi sih. Dan kemudian orang tua tuh pasti kita ambilnya dari sini ya, dari yang 50% orang tua ini ya, kemauannya pasti bagus nih, 100% pasti kemauannya. Karena apa sih yang enggak buat anak gitu ya kan, untuk anak nggak usah coba-coba gitu kan. Pasti kemauannya tuh untuk menjaga kesehatan dan menjaga anaknya supaya matanya tetap sehat, karena mungkin anak-anak sekarang tuh sering main gadget, nonton YouTube, nonton TikTok mungkin, seperti itu. Makanya di sini kemauan daripada orang tua untuk menjaga kesehatan mata anaknya itu meningkat seperti di 100% ini. Kemudian kemampuannya, sini kita mengukur bahwa kemampuan daripada pelajar mungkin masih 50% ya. Karena jelas-jelas dia belum berpenghasilan. Paling dengan tabungannya seperti yang saya sudah bilang tadi, dengan tabungannya dia akan membeli kacamata radiasi itu. Nah, di sini 50%. Kemudian pekerja kantor ini sekitar di 100%, karena memang itu untuk menunjang pekerjaannya itu sangat krusial banget. Dan mungkin di orang tua hanya 75%, karena banyak urusan mungkin, jadi nggak bisa kebeli dulu nih untuk kacamata anti radiasinya. Jadi 75% di orang tua untuk kemampuannya. Kemudian di sini keterjangkauannya. Mungkin pelajar keterjangkauannya cukup baik ya, di 100% dan pekerja kantor di 75%. Nah, kenapa pekerja kantor 75%? Kita harus tahu juga faktor-faktor ini untuk mengukur pasar gitu ya. Kalau untuk pekerja kantor ini, kan dia misalkan dia bangun jam 7, mungkin jam 7 sampai jam 8 dia akan beres-beres gitu, akan mempersiapkan untuk dia pergi ke kantor, sarapan segala macamnya. Mungkin nggak akan cukup waktunya untuk ia melihat sosial media atau berlama-lama bersosial media gitu. Karena kita di sini membahas tentang konten marketing di Instagram ya. Mungkin dia nggak seperti itu di sosial media, dan dari jam 9 sampai jam 12 misalkan dia bekerja dan tidak melihat sosial media. Dia hanya dari jam 12 sampai jam 1 misalkan dia melihat sosial medianya. Nah, di sini keterjangkauannya tuh di 75%. Dan untuk orang tua, mungkin beberapa orang tua masih banyak yang menggunakan Facebook. Jika kita ingin membagikan konten kita itu di Instagram, berarti ini akan berkurang juga nih, karena mungkin dari orang-orang tua itu banyak teman-temannya yang di Facebook, jadi dia tidak terlalu aktif di Instagram. Faktor-faktor ini bisa kita jadikan acuan untuk kita menentukan target audiens. Kemudian kompetisinya gimana nih? Untuk pelajar 75%, untuk kerja kantor 100%, dan orang tua mungkin 50%. Nah, dari sini kita jika kita ingin memilih target yang spesifik lagi, untuk teman-teman yang ingin memiliki target yang lebih spesifik, mungkin kita akan memilih dari pekerja kantor nih, karena dia cukup bagus ya di sini. Untuk pekerja kantor, luas pasarnya, kemampuannya, terus juga kompetisinya. Kompetisinya di sini itu bagaimana pasarnya ya, banyaknya kompetitor seperti apa. Ini mungkin banyak kompetitor yang di pekerja kantor, tapi ya namanya dagang gitu ya, atau misalkan namanya kita membuat konten, kita harus
siap untuk bersaing seperti itu. Nggak apa-apa mungkin di sini kompetisinya lumayan ramai, tapi yang lain-lain luas pasar dan kemampuannya mungkin bagus seperti itu. Jadi kita akan mengutamakan pekerja kantor nih di sini seperti itu. Jadi seperti itulah cara mengukur pasar atau menentukan target audiens. Jadi seperti itu teman-teman, ada sekitar 1 sampai 4 poin yang bisa teman-teman gunakan flow-nya untuk mendefinisikan audiens teman-teman nih. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya nih teman-teman sekalian tentang bagaimana kita menyusun konsep, karena kita sudah selesai dalam penyusunan konsep, tinggal nanti kita ke strategi pembuatan kontennya. Kak Julio mungkin ingin dipandu untuk Oke, Q&A-nya. saya bantu pandu ya Kak ya. Ya, Untuk terima kasih. teman-teman Malcomers yang ingin bertanya mengenai seputar konten sampai kita menentukan persona dan audiens kita hingga bagaimana mengukur luas pasar. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak nih dari peserta? Kira-kira ada yang ingin bertanya dari peserta? Atau kurang jelas nih, pemahamannya kurang jelas bagaimana? Ingin bertanya bisa di kolom chat atau langsung raise hand. Yang ingin bertanya bisa raise hand dan langsung aja online bisa suara. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana Kak Julio? Kak Julio? Sebentar ya teman-teman, mungkin akan dipandu. Halo. Halo. Halo, Kak Julio. Halo Julio. Mungkin Julio lagi ini kali ya, sinyalnya lagi kurang iya banget. mungkin ya. Atau kita mau lanjutkan? Boleh Kak, untuk mungkin kalau sambil dilanjutkan, nanti kalau ada bertanya silakan di kolom chat, tapi kita bacakan ya. Oke, siap. Mungkin kita akan lanjutkan ya ini teman-teman. Ya, boleh. Masih semangat nggak nih teman-teman untuk mengikuti workshop hari ini? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga mudah dipahamin ya. Sejauh ini mudah dipahamin nggak? Sangat mudah dipahami Kak. Aman ya, aman ya. Ini mudah dipahami kok Kak. Aku udah nyatet beberapa. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekarang kita akan ke strategi bagaimana kita membuat kontennya nih teman-teman. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tujuan dari kita membuat konten nih, agar konten kita tuh bisa terukur dan bisa terarah tentunya teman-teman. Dengan konten yang memiliki tujuan, kita tahu nih, oh konten ini tuh udah mencapai goals-nya nih. Nah, jika kita ingin membuat konten yang serupa, maka kita harus melampaui konten tersebut supaya kita bisa memecahkan goals yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan seperti itu untuk acuan teman-teman agar semangat untuk membuat konten yang lebih dan lebih. Seperti itu, kita harus menentukan tujuan dalam membuat sebuah konten agar seperti itu ya tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, tujuan-tujuan dalam membuat konten ini ada 2 ya poinnya di sini. Mungkin yang akan saya jelaskan ada 2. Pertama itu adalah membangun brand awareness, kemudian conversion nih, bagaimana kita mengkonversi audiens kita untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, Markomers nih pasti udah paham banget nih, apa itu brand awareness. Jadi di sini konten kita bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan merek atau brand yang kita punya.
dengan dengan membuat konten informatif, edukatif, serta mungkin memberikan solusi-solusi kepada audiens kita dengan permasalahan-permasalahan yang dia punya. Yang penting konten kita tuh bermanfaat gitu untuk audiens kita. Nah, di sini itu dapat meningkatkan brand awareness daripada konten-konten kita. Jadi tujuan pertama itu adalah untuk meningkatkan brand awareness. Seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah kita menentukan tujuan pertama itu brand awareness, yang kedua di sini mengkonversi konten-konten yang akan mengkonversi. Di sini bisa diambil contoh itu seperti istilahnya konten yang akan melakukan hard sell atau akan melakukan soft sell, seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya, teman-teman. Saya mengambil dari JNT ya, JNT. Suara paling merdu untuk sekarang ini mungkin ketika kita dengar paket, mungkin kita akan senang banget gitu ya, saat mendengar ada suara paket di depan rumah kita. Dari sini saya mengambil contoh JNT agar teman-teman mungkin lebih relevan ya, teman-teman lebih tahu gitu tentang JNT juga pasti teman-teman pada tahu juga kan. Nah, di sini di sebelah kiri itu untuk membangun brand awareness-nya daripada si JNT ini. Jadi bisa kita lihat di sini dia memaparkan bahwa kirim paket ke sesama kota sebelum jam 10 pagi akan tiba di hari yang sama. Nah, pada suatu hari misalkan saya melihat konten ini nih, lagi scroll, enak-enak, terus tiba-tiba kena stopping power-nya dari JNT nih. Wah, apa nih? Kayaknya visualnya menarik gitu. Oh, ternyata JNT. Saya bacalah di situ, kirim paket ke sesama kota sebelum jam 10 pagi akan tiba di hari yang sama. Nah, di situ saya mendapatkan informasi bahwa JNT bisa melakukan hal tersebut. Dan saya akan berpikir, oh mungkin kalau saya nanti punya masalah seperti ini, JNT akan bisa menjadi solusi untuk saya nih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian seminggu kemudian ataupun lusa, tiba-tiba saya disuruh kirim paket nih. Suruh kirim paket pagi-pagi banget, misalkan jam 8 atau jam 7. Jam 7. Tapi harus sampai di hari yang sama. Wah, panik kan tuh, gimana nih cara ngirimnya? Takutnya kalau misalkan dikirim asal-asal nanti malah nggak terkirim di hari ini gitu. Nah, maka dari itu saya pernah nih melihat bahwa JNT pernah menginformasikan bahwa sebelum jam 10 pagi, ya bisa nih, JNT bisa mengantarkannya di hari yang sama. Maka dari itu, oh iya kayaknya saya pernah nih ngelihat konten yang bisa kirim jika saya kirim sebelum jam 10 pagi, itu barang saya bisa akan sampai tuh di hari yang sama. Saya carilah tuh siapa atau mungkin waktu itu saya save untuk di Instagram ya, kan bisa di-save kan. Nah, mungkin saya save dan saya lihat kembali, oh ternyata JNT bisa nih untuk kirim paket di hari yang sama gitu. Nah, di sini kan dengan konten walaupun ini konten bukan konten conversion, tapi ini akan bisa mendorong kita untuk melakukan keputusan pembelian karena mungkin konten ini informatif, konten ini sangat berkualitas dan visualnya juga menarik sehingga saya berhenti ketika saya scroll, saya berhenti nih karena visualnya yang menarik mungkin. Nah, dari situ juga kita bisa belajar konten itu harus memiliki visual yang menarik agar memiliki stopping power istilahnya. Jadi ketika orang scrolling, kontennya itu akan otomatis eye-catching gitu. Kita akan, wah apa nih gitu ya kan. Baru kita melihat. Nah, di situ adalah salah satu contoh dari brand awareness konten. Seperti itu. Jadi dia akan menginformasikan apa aja keunggulan dan apa aja pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh brand tersebut, seperti itu. Berbeda dengan conversion konten di sini. Conversion konten itu dia benar-benar menawarkan harga, memunculkan harga di mana itu adalah hard sell dan bisa juga conversion-nya berupa soft sell. Dan di sini contohnya adalah conversion yang bersifat hard sell, di mana di sini dia dengan gamblang menerangkan bahwa diskon ongkir 20-40%. Nah, mungkin dalam kasus ini
saya akan mengirim paket lagi nih, saya ngirim paket terus nih, misalkan. Tapi durasinya ini santai aja, ya udah, ini kirim paket dong, Mas Hen, misalkan kayak gitu. Nah, tapi ya nggak usah buru-buru sih, paling nanti yang penting minggu depan udah sampai gitu. Nah, misalkan disampaikannya hari Senin. Nah, saya kan ya udahlah nanti aja hari Sabtu kali pas lagi libur saya kirim paketnya. Misalkan kayak gitu. Nah, ketika scrolling di hari Senin, setelah saya mendapat tugas untuk mengirimkan paket, saya melihat bahwa ada konten conversion daripada JNT ini dengan menawarkan diskon ongkir 20-40%. Dan parahnya lagi, si JNT ini menambahkan fear di dalam kontennya atau membuat audiens ini jadi takut nih. Diskon ini hanya berlaku untuk hari ini. Ayo kirimkan paket kamu sekarang, misalnya seperti itu ya. Dia membangun fear seperti itu. Wah, hari ini doang nih. Mau nggak mau kan tadinya saya akan mengirimkan paket di hari Sabtu, mau nggak mau saya akan kirimkan di hari Senin, di mana promo ini berlaku. Supaya, wah lumayan sih 20% sampai 40% nih. Misalkan saya kirim paketnya harganya 100.000, nanti bisa dapat 20.000 main buat beli bakso atau beli es gitu ya kan, buat buka nanti gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan tuh dari audiens. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa conversion konten ini bisa mendorong audiens untuk secepatnya nih, ayo melakukan pembelian gitu. Jadi secepat mungkin melakukan pembelian atau mengambil keputusan pembelian. Seperti itu, teman-teman. Jadi itulah bedanya antara brand awareness konten dan conversion konten. Seperti itu kira-kira ya. Aman ya, paham ya teman-teman sampai sini. Kemudian kita akan membahas tentang consumer decision journey, di mana di sini sangat berpengaruh juga dan mengapa kita perlu membuat konten ini, salah satunya ini nih. Salah satunya untuk si customer ini, keputusan-keputusan customer bisa kita setidaknya bisa kita arahkan atau bisa kita kontrol gitu. Nah, di sini ada flow-nya, ada alirannya bagaimana seorang customer atau audiens mulai dari dia mempertimbangkan, dia mengevaluasi, pada akhirnya melakukan keputusan pembelian, dan pasca pembelian atau saat dia memakai produknya, nah kemudian ke customer loyalty atau pelanggan yang loyal gitu. Nah di sini kita ada empat step. Pertama, audiens mempertimbangkan brand yang sebelumnya pernah dilihat dan membuat kandidat. Jadi dia melisting nih, mendaftarkan. Misalkan saya mau beli celana nih untuk Lebaran atau baju Lebaran. Saya mau beli baju Lebaran apa ya, bingung gitu misalkan. Tiba-tiba ada konten yang menyediakan baju Lebaran misalkan tipe A gitu, stylenya style polkadot, misalnya style polkadot ya. Nah di sini banyak banget brand yang memiliki style yang sama gitu. Maka dari itu pasti customer akan melakukan evaluasi. Pertama dia akan menentukan kandidat-kandidat mana nih. Misalkan polkadot ini dijual oleh 3 brand. Misalkan brand Alpha, terus brand Bravo, kemudian brand Charlie, misalkan seperti itu. Ada 3 brand nih. Nah, brand kita ini yang brand Alpha nih, punya kita misalkan. Kemudian customer setelah melakukan step pertama, dia akan ke step yang kedua, di mana dia akan mengkurasi atau mengevaluasi dengan mengurangi kandidat-kandidat dari brand tersebut yang sudah sebelumnya di listing atau dia daftarkan kandidat-kandidatnya, ataupun bisa juga menambahkan. Seperti itu. Jadi dia mengevaluasi nih dari harganya, kemudian dari bahannya, berkualitas atau enggak, dari keterpercayaannya. Misalkan kalau di sosial media kan kita melihat dari, oh Instagramnya mungkin bagus nih, konten-kontennya juga bagus. Jadi kita percaya, testimonialnya juga bagus. Nah, jadi customer tuh akan melakukan evaluasi atau meresearch brand-brand yang sudah
daftarkan sebelumnya, yang udah dijadikan kandidat untuk baju lebarannya nanti. Nah, disinilah fungsi konten yang paling krusial, di mana saat customer kebingungan menentukan brand yang mana yang akan dia pilih, konten bisa menjadi pertimbangan yang baik ya. Dengan konten kita yang informatif, dengan konten kita yang jelas, terus juga menarik gitu, customer akan merasa terbantu nih, pengalaman dalam membeli di brand kita itu akan bertambah gitu. Kan seru gitu, akan baik pengalamannya. Karena penjelasan-penjelasan mungkin dari konten-konten yang kita berikan itu informatif banget. Misalkan di brand B itu dia nggak kasih tahu nih konten untuk misalkan ukuran bajunya, dia nggak ngasih tahu untuk konten ukuran bajunya lah. Bagaimana customer atau audiens kita bisa mengetahui ini cara mengukur baju ini jika saya beli di online gimana caranya? Agak susah nih, saya takut deh kalau beli di sini. Oh mungkin saya akan mengurangi kali ya, jangan beli di sini. Akhirnya terkurasi lah tuh, karena mungkin di situ nggak ada konten untuk penjelasan daripada size bajunya ataupun bagaimana cara mengukurnya, mungkin begitu ya teman-teman. Kemudian sementara di brand kita, di brand Alpha, itu lengkap banget dari pengirimannya dari kapan sampai kapan. Karena kan ini akan berpengaruh juga ya. Kalau misalnya kita beli di 3 hari ingin lebaran misalkan, 3 hari pengen lebaran gitu. Pasti kan kita takut juga, wah nanti kalau beli 3 hari mau lebaran takutnya nggak sampai nih pas lebaran. Yang ada kita pakai baju yang lama gitu. Kan nggak lucu gitu. Kita pakai baju yang lama cuma gara-gara kita nggak tahu ini akan dikirimkan kapan gitu. Nah, sementara di brand Alpha ini, brand kita, wah pokoknya komplit banget ya. Konten tentang bagaimana cara mengukurnya, terus konten fotonya juga tampilannya menarik, terus soal pengirimannya juga bagaimana, cara pembayarannya, itu kontennya sangat banyak dan informatif banget. Dengan seperti ini, customer akan merasa aman dan merasa akan percaya kepada kita, sehingga dia akan melanjutkan ke tahap yang ketiga, di mana dia akan melakukan pembelian nih, teman-teman. Nah, ini kan krusial banget ya. Kita harus bersaing dengan brand-brand yang sudah dijadikan kandidat oleh audiens kita gitu. Ini akan sangat berat di sini kompetisinya. Maka dari itu kita bisa mengakali kompetisi ini dengan konten-konten yang kita buat sehingga customer percaya dan customer bisa merasa aman berbelanja di brand kita. Misalkan seperti itu, melakukan keputusan pembelian di brand kita. Nah, akhirnya audiens kena deh nih daripada konten-konten yang kita buat. Wah, kena nih dia dari konten yang kita buat, merasakan manfaatnya mungkin. Karena value yang kita kasih informatif banget gitu. Konten yang kita kasih informatif, seperti itu. Kira melakukan keputusan pembelian, setelah itu ia akan memasuki ke post-purchase experience, di mana di sini akan ke pengalaman ya, pengalaman di mana customer itu atau audiens kita memakai produk atau jasa yang kita sudah kasih ke mereka, seperti itu. Dan di sini akan melanjutkan ke tahap selanjutnya di mana dia akan memutuskan pembelian selanjutnya itu bagaimana, keputusannya bagaimana. Jika pengalaman yang dia dapatkan baik, maka dia akan menjadi customer yang loyal atau pelanggan yang loyal. Jadi apa-apa belinya di kita, apa-apa belinya di kita, atau apa-apa pesanin di kita, seperti itu. Jadi di sini fungsi konten sangat krusial banget. Seperti itu teman-teman. By the way, ini saya ambil dari mckinsey.com, judul artikelnya Consumer Decision Journey. Teman-teman bisa ngelihat di mckinsey.com itu banyak dia tentang seperti marketing seperti itu, banyak banget teman-teman bisa ngelihat di sana. Dan ini sebetulnya ada artikel yang full juga ya, jadi teman-teman bisa baca mungkin selengkapnya di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi konten sangat krusial banget. Nah, kemudian di sini kita melakukan strategi pembuatan konten yang tahap menentukan media yang tepat. Nah, mungkin teman-teman udah belajar tadi udah tahu ya, udah tahu apa itu konten,
terus fungsinya, manfaatnya, terus tadi audiensnya teman-teman udah tahu, dan gimana perlunya konten untuk kita dalam membuat konten marketing seperti itu. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu aspek-aspek tadi, kita sekarang hanya tinggal menentukan media yang tepat. Sebetulnya kita menentukan media yang tepat itu cukup mudah ketika kita telah memahami dan mengenal siapa target audiens kita. Di mana sudah kita bahas di sebelumnya di sini, kita sudah bahas di keterjangkauan ya. Di keterjangkauan kita sudah bahas, dan kita sudah tentunya jika kita akan riset sesungguhnya, kita akan meriset nih, pelajar ini akan kemana aja nih, aktifnya di mana aja, kita sudah tahu. Kita berarti dengan kita mengukur pasar, berarti kita tahu media-media mana yang sering digunakan oleh target audiens kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi akan sangat mudah jika teman-teman sudah menentukan target audiens, mendefinisikan target audiensnya, kemudian teman-teman menentukan media yang tepat. Itu akan sangat mudah ya, karena sudah mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan media. Di sini teman-teman juga bisa menentukan media dengan aspek-aspek berikut nih. Di sini ada 3. Pertama itu tentukan anggarannya. Tentunya kita saat ingin membuat konten marketing atau membuat sesuatu untuk mempromosikan brand atau jasa yang kita bisnis brand atau misalnya produk atau jasa yang kita ingin tawarkan, pasti kita akan tentukan anggarannya nih. Berapa untuk membuat konten, berapa untuk iklan lagi, seperti itu. Kita bisa tentukan anggaran yang pertama. Dengan menentukan anggaran, kita akan tahu media mana yang lebih tepat. Seperti itu. Jika anggaran kita besar, mungkin kita bisa masuk konten iklan TV, ke TV gitu, ke media TV, atau hanya sekedar di Instagram. Jadi kita memiliki anggaran yang bisa terbilang belum banyak gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua ini tentukan audiens. Tadi kita udah tentukan audiensnya ya kan. Di pertama kita bahkan sudah mengukur pasarnya. Kemudian di sini yang ketiga, sesuaikan dengan konten. Jadi bagaimana nih media kita tuh, konten-kontennya tuh yang memang efektif untuk kita menyampaikan informasi itu seperti apa tuh kontennya. Jadi jika kita membandingkan dari konten Instagram dan konten TikTok, mungkin cara pemasarannya akan berbeda. Misalkan kita pakai contoh kacamata radiasi tadi aja ya, supaya gampang gitu teman-teman. Kita pakai contoh kacamata anti radiasi. Mungkin ketika kita memasarkannya di Instagram, kita membuat video tentang misalkan ada yang memakai kacamata tersebut, kemudian manfaat-manfaatnya segala macamnya, kita bisa tuh membuat konten seperti itu. Lain halnya ketika kita membuat konten untuk TikTok, mungkin ini akan berbeda nih. Teman-teman pasti kan sering lihat nih, ketika teman-teman pertama membuka TikTok, misalkan hari ini belum membuka TikTok, terus teman-teman buka deh TikTok, tiba-tiba ini ada iklan nih, ada iklan muncul, dan iklan itu biasanya iklan konten joget ya, konten ngedance gitu, tentang memasarkan produk, tapi tetap tuh ngedance. Karena mungkin di TikTok yang lebih efektif mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi dengan kita sesuaikan dengan kontennya, kita juga bisa menentukan media yang tepat dengan konten yang akan kita buat, seperti itu teman-teman. Cukup ya, cukup paham ya teman-teman sampai sini. Gimana teman-teman? Puasanya cukup lemas-lemas nih. Enggak sih, kalau Markomo sih menurut saya semangat sih orangnya. Coba gimana nih, udah paham belum nih teman-teman sekalian tentang konten yang kita bahas ini? Udah cukup jelas sih Kak, cukup paham. Aman Ini ya, aman ya. ada pertanyaan satu nih Kak, dari Witri Filia. Oke, sebentar. Mungkin Witri boleh mau sampaikan langsung atau mau dibacain? Bisa, oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Witri ya Kak. Saya bacain ya Kak. Boleh. Kalau Kak mau tanya terkait dengan brand awareness dan conversion konten,
saya sering banget lihat konten yang jual produk atau jasa yang tidak kasih info tentang harga. Nah, jadi hanya foto produk saja dan tidak membuat saya yang tadinya tertarik mau beli jadi nggak minat lagi karena harus tanya dulu harganya. Nah, gimana dengan pandangan Kak Hendy tentang hal itu dan bagaimana seharusnya konten yang menarik, persuasif serta informatif? Terima kasih, Kak. Oh, oke, oke. Mungkin di contoh kasus ini ya, ada memang yang brand tuh dia hanya posting tentang produknya, kemudian dia nggak kasih tahu nih berapa harganya. Terus pas ditanya di komen, harganya berapa nih Kak? Misalkan Min, berapa Min? Kan kayak gitu kan. Kadang tuh mereka nggak langsung kasih di kolom komentar, tetapi dia mendirect kita untuk ke direct message atau DM. Iya, Nah betul. di sini mungkin dia tidak ingin berperang harga mungkin. Di situ dia tidak ingin berperang harga karena mungkin di situ akan dilihat oleh kompetitornya atau lain sebagainya. Itu akan menjadi pertimbangan juga sih menurut saya seperti itu. Menurut pandangan saya. Dan biasanya juga ada yang istilahnya di sini kan untuk apa nih? Konten jual produk. Oh, ada yang kayak baju gitu. Mungkin mereka di konten di Instagram official-nya mereka tidak memberikan harga atau semacamnya, tetapi dia akan mengarahkan audiensnya ke Instagram katalog seperti itu. Nah di situ baru ada tuh informasi tentang harga atau harga barang atau jasanya seperti itu. Itu ada tuh kadang seperti itu. Tapi dikunci, kadang dikunci tuh untuk katalognya. Kadang kayak gitu. Terus gimana? Dan bagaimana cara konten yang menarik, persuasif, serta informatif. Dan kemudian ada di sini dan bagaimana seharusnya konten yang menarik, persuasif, serta informatif. Kadang tuh sebuah brand, misalkan brand baju kayak gitu, dia tuh tidak secara gamblang ya. Kalau kayak clothing lain gitu nggak secara gamblang misalkan menunjukkan bagaimana konten-kontennya. Misalkan baju lebaran yang sedang hits, misalnya kayak gitu, itu kadang jarang seperti itu. Jarang banget konten-kontennya seperti itu. Kadang malah hanya cuma foto produk dan caption yang sedikit gitu, copywriting yang sedikit dia sampaikan. Paling seperti itu aja sih kalau untuk clothing. Seharusnya konten yang menarik, persuasif, serta informatif. Ini mungkin luas banget ya untuk konten yang informatif dan persuasif gitu. Tergantung tujuannya dulu sih. Kalau tujuannya untuk brand awareness mungkin dia akan informatif banget ya. Dan ketika persuasif itu ya untuk yang conversion seperti itu. Seperti yang ingin segera mungkin untuk customer melakukan pembelian atau audiensnya melakukan pembelian. Harusnya konten menarik itu visualnya pasti harus menarik dulu sih, karena itu akan menjadi fokus utama untuk kita dalam mendapatkan stopping power yang kuat. Jadi visualnya harus menarik seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Visual. Sudah cukup jelas, Fitri? Iya, betul Fitri. Witri. Iya, Wit. Oke. Iya, visual dan copywriting-nya. Betul. Oke. Saya juga mau nanya nih, Kak. Apa boleh? Tuh? Silakan Mas Julian. Oke. Jadi kan tadi ada ini ya, brand awareness sama conversion konten ya. Iya. Kalau kita ngomongin untuk dari keputusan pembelian, kira-kira seberapa efektif sih antara konten brand awareness sama konten conversion ini? Sebetulnya dua-duanya sangat efektif ya untuk membantu customer atau audiens dalam melakukan keputusan pembelian nih. Dua-duanya sangat efektif dan dua-duanya sangat penting gitu. Namun di sini tujuannya itu berbeda. Tujuan dari brand awareness content sama conversion content. Sangat berbeda tujuannya, tetapi sangat efektif. Nah, tujuannya di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi brand awareness itu dia tidak berjualan, tidak secara langsung berjualan, dia menyampaikan
paling menyampaikan tujuan dan informasi-informasi apa yang bisa membantu audiensnya untuk melakukan keputusan pembelian, di mana ini seperti di consumer journey di poin yang kedua. Itu akan membantu tuh di situ, brand awareness konten. Di nomor kedua, Mas Julio. Dia akan membantu dalam mengambil keputusan pembelian. Akan membantu di situ. Gimana Mas Julio? Udah cukup aman ya? Paham? Aman. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih, relate nih. Dari Septiandini Rizky. Kak, saya mau bertanya, gimana cara kita bisa mengukur efektivitas dari konten yang udah kita buat? Atau mungkin pemilihan media yang tepat dalam meng-share konten tersebut. Jadi efektivitas, mengukur efektivitas. Oke. Di sini untuk mengukur efektivitasnya, kita pertama harus tahu tujuannya dulu ya, supaya kita tahu ini efektif atau enggak. Kita harus tahu tujuannya dulu. Pertama, karena mungkin di Instagram ini kita sudah memiliki teknologi yang cukup baik ya di Instagram tuh untuk insight-nya seperti apa, terus siapa yang me-reshare, siapa yang save, siapa yang likes, segala macamnya, atau mungkin siapa yang melihat konten ini, itu ada semuanya data-datanya di Instagram. Jika kita berbicara tentang Instagram. Di sini mungkin ada sebentar. Nah, di sini ada insight nih. Kita bisa tahu efektivitasnya dari insight ini, tapi di sini nggak kelihatan ya. Karena di sini nanti akan menunjukkan waktu aja. Jadi di insight itu nanti kita bisa mengukur bagaimana efektivitas dari konten kita. Coba sebentar saya baca lagi. Ya, nah ini mengukur efektivitasnya. Nah, seperti itu paling. Dan jika kita mengukur efektivitas daripada konten kita kan nih misalkan membuat konten untuk produk kita, membuat konten untuk produk misalkan. Nah, membuat konten untuk produk pastinya kita membutuhkan dana untuk membuatnya gitu, dan untuk mengiklankannya tentunya. Nah, kita bisa mengukur efektivitasnya dari segi konversinya nih, konversinya. Misalkan kita dalam sebuah konten, misal konten A, kita melakukan pemasaran beserta membuat kontennya dengan harga misalkan 20 juta. Misalkan seperti itu ya. Misalkan seharga 20 juta nih. Ini dari segi konversi daripada penjualan ya, efektivitasnya contohnya. Misalkan 20 juta untuk konten tersebut. Kita memasarkan, kita membuat kontennya itu 20 juta. Kemudian dari konten tersebut kita bisa menghasilkan profit atau margin sebesar misalkan 100 juta, misalkan seperti itu. Dari produk yang kita promosikan atau kita buatkan konten marketing. Berarti di sini bisa terukur efektivitas dari konten tersebut sangat bagus ya, karena bisa mengkonversi yang modal yang tadinya 20 juta, di mana kita mendapatkan margin di 80 juta, seperti itu. Itu bisa kita lihat dari berbagai sisi gitu. Dan di sini saya contohkan dari sisi finansial seperti itu sih. Sekiranya safety ya, Pak Safety. Kayak gitu Kak. Gimana nih? Udah cukup paham ya? Atau masih kurang? Oke, ada lagi yang ingin bertanya nggak nih? Untuk Markomer semua. Ini, ayo kita bertanya. Ayo kita sama-sama belajar. Udah cukup. Oke. Makasih ya Septi udah bertanya. Makasih tadi siapa? Kak Witri ya udah bertanya. Makasih. Jadi kan kita, saya nggak bicara satu arah gitu. Sendiri, betul. Iya. Jadi ada feedback dari audiens sekalian, teman-teman Markomer sekalian. Oke. Mungkin kita lanjut kali ya. Boleh Kak, lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Tadi kan kita udah menentukan media yang tepat nih ya. Pertama itu tentukan anggaran, kedua tentukan audiens, ketiga sesuaikan dengan konten. Nah, kemudian kita di sini akan mengenal konten pilar nih teman-teman.
fondasi daripada konten yang akan kita berikan itu bagaimana. Dan ini juga akan mengawal atau mengawasi konsistensi kita dalam membuat konten. Apa aja informasi yang akan kita sampaikan itu akan konsisten dengan konten pilar ini. Dan di sini akan saya tarik lagi ke atas mungkin. Jadi di atasnya konten pilar, di sini ada tema besar. Jadi setelah tema besar baru ke konten pilar. Seperti itu. Jadi tema besarnya ini menjadi ide pokok atau ide konsep utama, kemudian diturunkan ke konten pilar ini. Kita ambil contoh di sini seperti ini, ya. Kita ada contoh di sini adalah aplikasi untuk mendaur ulang sampah. Nah, aplikasi untuk mendaur ulang sampah ini jadi target audiensnya adalah itu para perkantoran gitu, seperti perkantoran, kemudian ibu rumah tangga, kemudian juga pengusaha. Di sini target marketnya kita ambil contoh seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya kan, kita sudah tahu permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi. Kemudian kita harus tahu juga tema besar apa yang akan kita angkat nih untuk aplikasi daur ulang sampah ini. Tentunya tema besarnya adalah daur ulang sampah ya. Apa-apa yang menjadikan sampah itu bisa bermanfaat. Jadi di sini aplikasi ramah lingkungan mengubah sampah menjadi berkah. Nah, di sini aplikasi daur ulang sampah ini menjelaskan dalam satu kalimat apa sih aplikasi daur ulang sampah. Dia bisa menjelaskan dalam satu kalimat seperti aplikasi ramah lingkungan yang mengubah sampah menjadi berkah. Jadi itu tema besarnya ya. Tema besar daripada aplikasi daur ulang sampah di sini. Nah, kemudian ini dari tema besar ini kita turunkan lagi nih ke konten pilar yang ingin kita buat seperti itu. Misalkan di sini jika tentang sampah, manfaatnya sampah saat untuk daur ulang, terus jenis sampahnya, kemudian dampak buruk sampah berlebih. Nah, sekarang saatnya kita untuk praktek nih, teman-teman. Supaya dari tadi kita kan dengerin materi aja nih. Nah, sekarang kita praktek yuk. Kita praktek. Udah download belum tadi Trello sama Trello aja ya? Udah download Trello-nya belum? Bagi peserta yang tadi udah download Trello, coba dibuka Trello-nya. Nah, nanti kita akan praktek nih teman-teman, supaya berasa gitu workshop-nya, gimana kita akan praktek. Oke. Kita kasih waktu 1 menit dulu kali ya, Kak Iya, Hendy boleh. untuk nyiapin. Boleh. Nanti di 14.11 kali ya kita mulai lagi untuk sesi selanjutnya. Boleh, silakan. Sekalian teman-teman stretching mungkin ya. Iya, betul. Atau mana gitu. Trello ini kalian bisa buka di website juga atau bisa di-download. Jadi pastiin buka biar kita bisa langsung praktik bareng. Ini akan saya presentasikan di bagian Trello-nya. Atau bisa juga di website sih teman-teman, kalau teman-teman mau pakai di website. Jika teman-teman udah ada yang buka aplikasinya atau udah download, mungkin teman-teman bisa buka di laptopnya, buka di Answer the Public. answerthepublic.com. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan kok, Kak. Kelihatan. Aman ya?
Oke, pasien udah dibuka semua ya. Silakan Kak kalau mau dimulai. Oke, mungkin akan kita lanjut ya. Oke, Nah, siap. teman-teman, di sini tadi kan kita udah belajar banyak ya, tentang mendefinisikan target audience. Nah, di sini target audience tuh atau audiens kita tuh punya masalah daripada yang kita tahu target audiens kita itu punya masalah, dan untuk mencari tahu masalahnya kita harus meresearch ke lapangan gitu, apa aja masalah-masalah dan apa aja yang mereka tanyakan tentang seputar tema besar kita misalkan. Di sini Answer the Public ini membantu kita untuk mengetahui, di sini ada discover what people are asking about. Jadi di sini Answer the Public akan memberikan informasi-informasi seputar apa yang audiens kita tanyakan mengenai tema besar yang kita angkat, di mana kita di sini akan mencari konten pilar dari konten kita. Nah, di sini kan tadi seperti yang kita lihat itu kan aplikasi daur ulang sampah. Berarti di sini kita bisa tuliskan recycle trash. Jadi teman-teman coba bisa dicari di situ recycle trash, dan nanti apa aja yang muncul, coba teman-teman bisa cari. By the way, ini untuk websitenya gratis, tapi per hari kalau nggak salah tuh cuman 3 topik kalau nggak salah deh. 3 topik yang bisa kita cari. Jadi hanya 3, kalau teman-teman mau lebih itu bisa ke pro-nya. Bisa di-upgrade untuk akunnya, seperti itu. Nah, teman-teman udah buka untuk topik yang akan kita bahas, di mana di sini recycle trash. Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Sudah semua dibuka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa aja yang audiens kita perlukan atau audiens kita tanyakan mengenai sampah daur ulang ini. Sehingga ketika nanti kita membuat konten, ini akan terjawab nih permasalahan ini. Di sini ada misalkan kita ambil contoh apa ya sini. Nih, di sini kita bisa ambil what percentage of trash can be recycled. Jadi di sini berapa persen sampah yang bisa didaur ulang, misalkan seperti itu. Nah, kita kan udah dapet nih pertanyaan dari audiens, berapa persen sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian ada banyak banget nih di sini. Sini. What household trash can be recycled? Ini kita bisa lihat sampah rumah tangga apa aja yang bisa didaur ulang, seperti itu. Kemudian sampah apa yang bisa didaur ulang? Nah, di sini ada apa yang bisa didaur ulang. Dan kita memilih 3 topik ini. What percentage of trash can be recycled, kemudian what household trash can be recycled, terus what garbage can be recycled. Kita akan mengambil 3 topik ini untuk konten kita. Nah, kemudian kita akan ke Trello. Setelah kita dapat ya teman-teman, udah bisa dapat juga topik-topik yang akan dibahas. Nah, kemudian kita di Trello ini, teman-teman bisa create new artboard, atau kalau yang pakai di HP bisa ditambahkan. Sebentar, saya pakai HP dulu. Nah, teman-teman bisa menambahkan di bawah tuh. Ada plus kalau untuk di HP. Misalkan menambahkan card di sini. Atau kalau kita baru membuat kontennya, tema kontennya, kita bisa board name. Jadi papannya apa aja nih. Misalkan di sini recycle trash. Saya akan pindah di sini. Nah, di sini saya udah ada nih. Nah, sekarang seperti ini ya. Kita udah di dashboard-nya nih.
atau di papannya gitu. Papan tempat kita untuk mengambil topik-topik, konten pilar yang ingin kita sampaikan ke audiens. Di sini kita what household can be recycled. Misalkan ambil satu. Di sini tema untuk kartunya di sini bilangnya kartu atau list atau seperti ini atau sticky note seperti itu. Jadi apa nih topiknya? Kan recycle, at least, kemudian add card. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita bisa menambahkan. Kelihatan nggak sih, teman-teman? Nah, Kelihatan kok, Kak. Nah, ini diperbesar nih. Nah, ini. Sekarang tadi kita di Answer the Public dapat topik mengenai sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Saya tulis di sini sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Nah, kita sudah dapat satu topik, kemudian sampah apa yang bisa didaur ulang. Ini hampir sama yang sama atas. Kita tambahkan lagi. Teman-teman bisa juga tambahkan untuk sekalian beradaptasi dengan aplikasinya jika teman-teman nanti mau menggunakan ini. Dan what percentage of trash can be recycled? Berapa persen sampah yang bisa didaur ulang? Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 topik, misalkan teman-teman. Mendapatkan 3 topik. Untuk memastikan topik ini sesuai atau relevan untuk audiens kita perlu memfilternya kembali. Di sini kita tulis filter ya, di yang baru, papan yang baru, kita membuat filter di sini. Nah, dari aplikasi sampah daur ulang itu kan target audiensnya kan ada untuk perkantoran, untuk ibu rumah tangga, dan untuk pengusaha seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan memulai dari ibu rumah tangga dulu nih, konten untuk ibu rumah tangga gitu, supaya konten kita itu spesifik gitu untuk ibu rumah tangga aja dulu. Kita akan mengambil dari sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Oke. Nah, kita pindahkan aja. Di Android pun sama, atau di Apple juga sama, iPhone. Teman-teman bisa tinggal drag aja. Jadi kita akan mengambil topik sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Seperti itu ya teman-teman. Halo. Halo. Mungkin ada gangguan kali ya, sinyal dari Kak Hendy. Iya, Kak Hendy. Ya. Maaf teman-teman, tadi ada pesan masuk. Bentar ya. Iya, siap. Oke, udah kelihatan lagi teman-teman? Iya, sudah Kak. Oke. Nah, teman-teman sekarang udah di tahap filter ya, sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Berarti di sini kita udah dapet topiknya, di mana kita akan membahas topik mengenai sampah rumah tangga apa yang bisa didaur ulang. Nah, ini konten nih yang nanti kita akan bikin nih. Misalkan di sini deskripsinya itu bisa menjelaskan konten apa yang akan kita buat. Misalkan kontennya nanti
nanti isi visualnya ibu-ibu sedang membersihkan sampah, misalnya kayak gitu. Ini untuk visualnya. Kemudian captionnya teman-teman bisa tulis di bawah, atau teman-teman bisa tulis di komen atau gimana. Tinggal teman-teman sesuaikan aja supaya membantu workflow teman-teman supaya lebih efisien dan efektif. Kemudian ceritanya kita udah membuat captionnya, kontennya, visualnya seperti apa, gambarannya, kita sudah membuat nih. Lalu kita menjadwalkan due date-nya ini, jadwalnya. Nah, kita akan menjadwalkan misalkan due date-nya itu adalah besok, misalkan besok. Nah, ini akan di reminder, teman-teman mau di reminder-nya kapan nih? Bentar, nah, teman-teman mau di reminder-nya kapan? 1 hari sebelumnya atau 15 menit sebelum yang kita tentukan? Atau ini istilahnya untuk saat-saat kita membuat konten. Jadi, 1 jam sebelumnya mungkin. Ini tanggal 4 dan jam 3 misalkan kita mau posting, jam 3 mau posting, jam 2 kita diingatkan untuk membuat kontennya. Misalkan 1 jam aja ya kita membuat konten. Lalu teman-teman bisa save di sini. Teman-teman bisa save. Oke, kita save. Nah, ini akan udah tersetting di sini. Tomorrow at 3 PM. Besok jam 3 dan akan diingatkan di jam 2 untuk teman-teman ada waktu membuat konten. Kontennya deskripsinya di sini, kontennya misalnya ibu-ibu sedang membersihkan sampah segala macamnya yang teman-teman butuhkan untuk membuat konten. Nah, kan kita sudah menjadwalkan, sudah membuat topiknya segala macamnya. Nah, besok kita akan membuat bahasannya atau kita akan membuat kontennya yang dari topik yang kita buat ini, dari konsep yang kita sudah buat sekarang. Kayak gitu, teman-teman. Dan ada satu tips lagi untuk teman-teman, agar saat membuat konten, teman-teman bisa lebih efektif dan lebih efisien. Di sini saya akan membuka Creator Studio. Dimana ini akan berfungsi banget untuk teman-teman ketika menjadwalkan konten, supaya enggak keteteran gitu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ya akses Creator Studio ini untuk akun Instagram atau akun Facebook teman-teman. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih tentang Creator Studio ini? Belum, Kak. Aku belum tahu, Kak. Belum. Oke. Udah, tapi itu bukannya buat bisnis ya, Kak? Nah, iya, kita di sini akan berbicara Instagram untuk yang bisnis dan untuk yang kreator account gitu. Karena itu juga nggak perlu waktu lama kalau nggak salah deh untuk mengganti Instagram biasa ke Instagram bisnis ataupun Instagram kreator, karena kita bisa mendapatkan fitur ini gitu. Nah, di sini kita misalkan sudah membuat kontennya kemarin, karena mungkin besok kita akan ribet nih, besok mau jalan-jalan nih, mau liburan gitu kan, tapi besok harus posting konten nih tentang Hima Pariwara. Ini gampang aja, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal create a post, terus Instagram feed. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal copy paste apa yang teman-teman sudah tulis di sini. Misal copywriting-nya sudah teman-teman tulis di sini, caption-nya tinggal teman-teman paste di sini, tinggal teman-teman paste. Lalu setelah kita menentukan copywriting-nya atau caption-nya, kita tinggal menambahkan si kontennya itu. Bentar, misalkan kita akan ini sebagai contoh aja. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang saatnya teman-teman untuk menambahkan waktu postingnya atau waktu publish-nya. Jadi teman-teman udah membuat konsep caption-nya, kemudian teman-teman udah upload untuk isi kontennya atau visual dari kontennya. Nah, teman-teman tinggal publish di sini. Teman-teman tinggal schedule kan di sini di besok
Dan kemudian di jam 3. Nah, sudah teman-teman schedule dan besok bisa liburan dengan tenang. Seperti itu, tidak memikirkan konten lagi. Nah, itu tadi teman-teman mungkin tips yang bisa saya bagikan ya, tentang bagaimana mulai dari konten pilarnya sampai menyusun konsep dengan answer the public dan menyusunnya di Trello. Kemudian teman-teman bisa jadwalkan konten teman-teman agar lebih efektif dan efisien di Creator Studio. Seperti itu teman-teman. Kira-kira di sini sudah paham belum nih flow-nya? Sudah Oh, cukup banget, paham, Kak. Kak. Paham Aman banget. ya, aman ya. Heeh. Semoga terbantulah teman-teman dengan tips ini agar kalau buat konten ini nggak pusing lagi. Waduh, Betul. besok mau liburan tapi konten harus diupload nih. Khususnya untuk di bidang kreatif nih ya. Ini untuk panitia-panitia yang di kreatif ini mungkin akan berguna nih saat membuat konten. Seperti itu, teman-teman. Dan mungkin kita akan kembali ke bahasan materi kita di slide selanjutnya. Bentar. Oke. Nah, tadi kan kita udah nih tentang konten pilar, tema besarnya apa, konten pilarnya apa, kemudian cara kita untuk menyusun konsepnya, mencari topiknya, dan menjadwalkannya, seperti itu. Nah, sekarang tips and trick-nya nih. Itu tadi tips and trick-nya, ini udah duluan ya, nggak apa-apa. Nah, tips and trick adalah menentukan waktu yang tepat nih, agar konten kita lebih mudah untuk dilihat audiens, dan konten menjadi lebih efektif. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Instagram menyajikan banyak sekali data-data yang bermanfaat untuk kita, seorang pembuat konten gitu, atau kita yang bekerja di industri digital kreatif. Seperti contohnya kita markomers nih di sini ya kan. Ini akan memanjakan banget untuk kita para pejuang konten. Misalkan. Di sini bisa dilihat, teman-teman bisa ke insight kalau teman-teman udah business account atau creator account, kalian bisa ke insight, terus teman-teman bisa ngelihat di sini most active time, di mana di sini akan menunjukkan kapan waktu yang ramai audiens kita berselancar di sosial media, seperti itu. Ini bisa dilihat ya. Ini teman-teman kelihatan nggak? Nah, misalkan ini di jam 6 itu misalkan di sini sangat ramai ya. Sangat ramai. Nah, bagaimana kita memaksimalkan traffic yang cukup tinggi di jam 6 sore ini? Nah, saya pernah baca di microblog-nya Nico Julius. Dia adalah seorang Instagram expert. Dia memaparkan di microblog tersebut bahwa ketika kita ingin memposting sebuah konten di Instagram, kita harus mempostingnya itu sekitar sejam atau 2 jam sebelum waktu yang ramai, traffic yang tinggi. Misalkan di sini di jam 6, trafficnya tinggi banget kan. Teman-teman bisa posting di jam 4 atau jam 5. Karena di situ dijelaskan bahwa Instagram bisa memboosting postingan yang kita buat atau konten yang kita buat itu selama 1 jam. Jadi dilihat dulu nih di kualifikasi dulu, ini konten baik nggak nih kalau misalkan di boosting gitu dengan bantuan Instagram, yang akhirnya akan ke explore nih. Dengan kita masuk ke explore kan banyak juga pasang mata yang melihat konten yang kita buat gitu, sehingga di sini menimbulkan banyak benefit untuk kita, seorang pembuat konten ataupun bisnis atau brand yang membuat konten ini. Seperti itu. Jadi tipsnya posting sebelum jam ramai, posting 1 jam atau 2 jam sebelum trafficnya tinggi. Seperti itu teman-teman. Itu tips untuk menentukan waktu yang tepat untuk kita posting untuk kontennya ya teman-teman, agar lebih efisien juga dan efektif tentunya, dan tujuannya akan tercapai nih, tujuan dari konten kita. Seperti itu.
Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu dihindari, juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan nih dalam membuat konten. Ini sih sebetulnya apa yang pernah saya alami, saya akan bagikan ke teman-teman selama saya buat konten gitu, apa yang saya sudah rasakan, apa yang sudah lalui, mungkin banyak yang lebih berpengalaman gitu ya. Di sini saya hanya ingin membagikan pengalaman saya agar teman-teman tidak gampang atau tidak mengalami masalah yang sama mungkin ya dengan saya. Pertama itu yang harus dihindari adalah pesimis nih. Dalam membuat konten kita tuh jangan pesimis, atau kalau sekarang tuh insecure gitu ya. Kebanyakan ngelihat Instagram konten-kontennya bagus, terus kita insecure nih. Wah, kompetitor kontennya bagus banget ya. Kayaknya males deh untuk bersaing sama dia gitu segala macamnya, atau wah gue nggak bisa lagi kayak gitu, kayaknya jadi males nih bikin konten. Nah, hal ini sifat pesimis ini jangan sampai ada di benak teman-teman nih saat teman-teman membuat konten. Mungkin saja mereka sudah melalui proses-proses yang begitu panjang sehingga kontennya bagus, terus sangat informatif, juga likes-nya banyak, komennya juga banyak, feedback-nya banyak. Nah, teman-teman nih perlu tahu juga nih, mungkin dia sudah mengalami proses yang cukup panjang dan dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahannya saat ia pertama kali membuat konten. Jadi kita sebagai pembuat konten, kita nggak bisa langsung menyerah gitu, nggak boleh pesimis saat kita membuat sebuah konten. Hanya karena kita melihat konten orang itu lebih bagus, feedback-nya lebih bagus, kita itu jangan pesimis, jangan insecure, teman-teman. Dulu saya pernah mengalami itu, seperti itu. Makanya saya ingin membagikan permasalahan ini ke teman-teman, supaya teman-teman nggak mengalami hal ini, seperti itu ya. Jangan mengajarkan audiens. Mungkin sesekali nggak apa-apa mengajarkan audiens. Kalau kontennya tentang tutorial sih memang mengajarkan ya. Kalau nggak diajarkan berarti bukan tutorial itu namanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau brand atau bisnis, teman-teman tuh jangan selalu mengajarkan audiens. Karena tuh sebetulnya audiens ini nggak suka nih ketika diajarkan, apa sih so tahu banget nih, sotoy, ngapain sih ngajarin gitu. Atau misalkan teman-teman selalu salesin dia, beli sekarang juga produk kami atau segala macamnya. Nah itu kan hard sell terus nih, wah apa sih ini orang konten jualan terus gitu, males lah, unfollow, akhirnya di unfollow, dan begitu audiens berkurang kan. Saya pernah baca di postingannya Dan Walker, dia adalah seorang brand strategis, teman-teman bisa lihat di situ banyak banget hal yang berguna mungkin untuk kita seorang markomers, untuk kita pelajari. Di situ banyak banget tips and triknya dari Dan Walker. Nah, salah satunya ini saya mau bagikan ke teman-teman nih. Jadi, kita sebagai brand atau bisnis dalam membuat konten tuh, kita perlu, apa ya, misalkan kita di situ dijelaskan bahwa ada 2 komedian. Dia mengibaratkannya seperti perumpamaannya itu 2 komedian. Yang pertama komedian yang lucu, bukan komedian baik, kemudian komedian yang buruk. Jadi ada 2 komedian di sini. 2 komedian ini memiliki misi yang sama, yaitu dia akan perform di depan audiens dan membuat audiensnya tertawa. Seperti itu ya, goals dari komedian ini seperti itu ya. Kita juga udah tahu goalsnya seperti itu. Nah, ketika komedian yang buruk ini saatnya dia untuk mencapai goalsnya atau dia menampilkan performanya di depan audiens, dia naik ke atas panggung. Untuk komedian yang buruk nih, dia naik ke atas panggung, dia mengambil mic, dan kemudian dia bilang ke audiensnya bahwa saya ini lucu, pancaran saya ini lucu banget, nggak ada yang nandingin deh. Pokoknya teman-teman sekalian yang dengar saya di sini atau dengar saya berbicara, teman-teman harus ketawa nih. Kata komedian yang buruk itu, dia bilang kayak gitu.
tanpa dia memberi manfaat kepada si audiens ini, tanpa dia memberi apa yang audiens mau dari dirinya gitu. Seharusnya kan jika dia adalah seorang komedian yang baik, di sini dia akan naik panggung dan dia akan mengambil mic. Kemudian karena dia komedian yang baik, dia akan melucu, dia akan melakukan lawakan-lawakan yang membuat audiensnya dia tertawa terbahak-bahak mungkin. Punchline-nya bagus, terus enggak garing, kayak gitu-gitu. Segala macamnya pokoknya, wah bagus banget sih ini. Pelawak komedian yang baik ini bagus banget ya. Sampai target audiensnya tuh sakit perut semua. Karena bercandaannya yang begitu amazing lah. Karena dia sudah memberikan value ke audiensnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, bahwa komedian yang buruk, dia ingin audiens melihatnya seperti lucu gitu. Audiens ingin melihat dia komedian yang lucu, dengan cara ia mengarahkan atau mengajarkan audiensnya, memberitahu kepada audiens bahwa dia adalah komedian yang lucu, dan jika audiens melihat komedian yang buruk ini, audiens harus tertawa. Seperti itu, tanpa dia memberikan value atau memberikan keinginan yang audiens inginkan. Seperti itu ya. Nah, di sini nggak ada terjadinya simbiosis mutualisme. Di sini nggak terjadi itu ya. Jadi di sini tidak ada simbiosis mutualisme. Sementara di komedian yang baik, dia tahu apa yang audiensnya inginkan, kemudian dia juga tahu apa goals audiensnya, dan dia punya goalsnya juga, si pelawak ini atau komedian yang baik ini, maka dia memberikan apa yang audiens mau, yaitu di sini adalah candaan dan lawakan dia yang lucu, dan audiens pun merasa goalsnya terpenuhi karena dia datang ke situ memang untuk tertawa dan untuk terbahak-bahak segala macamnya. Nah, di sini terjadilah mutualisme nih antara komedian yang baik dengan audiensnya, seperti itu. Jadi audiens mendapat apa yang dia inginkan, komedian juga mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi di sini simbiosis mutualisme terjadi. Nah, itu kita bisa ambil contoh bahwa kita jangan sering-sering untuk mengajarkan audiens kita. Mungkin beberapa kali boleh kita mengajarkan audiens kita, tetapi untuk audiens membangun persepsi itu kita jangan mengajarkan audiens jika kita ingin audiens terbangun persepsinya. Jadi kita harus memberikan manfaat atau value. Dalam kasus ini konten, kita harus memberikan konten yang informatif, terus kita harus memberikan konten yang menarik agar audiens secara tidak langsung akan membangun persepsi yang baik kepada brand kita atau kepada bisnis kita. Jadi itu poin yang kedua yang perlu dihindari, jangan mengajarkan audiens atau misalkan mendirect audiens untuk menganggap kita tuh seperti apa atau persepsi kepada kita tuh seperti apa. Jangan kayak gitu konten kita ya. Nah, yang ketiga, mengharapkan hasil yang cepat. Nah, ini jangan banget teman-teman harapin hasil yang cepat, karena apapun yang cepat itu akan hilangnya juga cepat gitu. Jadi teman-teman harus berproses tentang kontennya ini. Mungkin di awal-awal teman-teman kontennya masih belum mencapai tujuannya, tapi jangan khawatir karena setiap proses yang kita lalui membuat kita menjadi bernilai di masa yang akan datang. Jadi proses yang baik itu adalah proses yang kita pahami dan kita cari tahu apa permasalahan dari proses tersebut sehingga kita bisa belajar dari proses atau kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Jadi teman-teman hindari banget ya, jangan mengharapkan hasil yang cepat dalam kegiatan apapun. Kalau di sini kita akan membahasnya tentang konten gitu. Teman-teman jangan mengharapkan hasil yang cepat dari konten yang teman-teman bagikan seperti itu. Nah, kemudian komunikasi yang tidak fokus, nomor 4. Nah, komunikasi yang tidak fokus ini tidak akan terjadi bila teman-teman menentukan target audiens dengan baik dan benar. Ya. Karena komunikasi yang baik, komunikasi yang tidak fokus itu karena mungkin dia tidak tahu siapa audiensnya,
dan mungkin dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Seperti Paddle Pop dan Magnum itu kan berbeda karena berbeda cara penyampaiannya karena dia tahu target audiensnya siapa. Begitu juga kita harus berkomunikasi fokus agar konten yang kita sampaikan itu bisa sampai dengan baik dan informasinya bisa didapatkan oleh audiens kita juga dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian di sini yang harus teman-teman lakukan dalam membuat sebuah konten. Pertama, memiliki tujuan ya, sudah pasti memiliki tujuan agar kontennya itu nantinya bisa teman-teman ukur dan teman-teman punya goals dalam membuat sebuah konten. Kemudian yang kedua, konsisten. Teman-teman perlu konsisten untuk membuat konten agar persepsinya juga akan terbangun nih. Seperti contoh Kak Afkar tadi, pas Kak Afkar bercocok tanam, itu kan karena konsisten akhirnya terbangun tuh persepsi dari Kak Afkar bahwa Kak Afkar adalah seorang yang suka bercocok tanam seperti itu. Jadi konsisten ini menjadi penting untuk membangun persepsi daripada audiens kita. Nah, yang ketiga ini memiliki niche yang jelas. Niche yang jelas di sini adalah tema besar yang kita angkat, atau seperti pada kasus sampah daur ulang, kita kan tema besarnya itu adalah tentang bagaimana sampah didaur ulang segala macamnya dan mengubahnya menjadi berkah. Gitu teman-teman. Jadi dengan niche yang jelas, audiens pun akan tahu untuk apa dia follow akun Instagram, misalnya kita untuk konten marketing di Instagram, untuk apa nih manfaat, apa yang ingin dia capai, dia follow akun kita, seperti itu, dengan niche yang jelas. Kalau niche yang nggak jelas, komunikasinya nggak fokus, ya pasti akan kabur tuh. Dia kadang nggak jelas nih, kemana-mana nih kontennya nggak jelas. Ya itu akan membuat customer atau audiens kita akan lari, seperti itu. Kemudian 4, pengalaman pelanggan. Nah, pengalaman pelanggan ini seperti consumer journey yang tadi kita sudah jelaskan di poin nomor kedua, bahwa pengalaman pelanggan akan terbentuk jika konten yang kita hasilkan itu informatif dan edukatif kepada audiens kita dan juga bermanfaat tentunya. Seperti itu sih teman-teman, untuk tips apa aja yang harus dihindari dan apa aja yang harus dilakukan saat teman-teman membuat sebuah konten. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menangkap poin-poin pentingnya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat konten, menyusun konsepnya, serta membuat strategi kontennya nih ya. Semoga bermanfaat dan semoga pemahaman materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.